Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 4 semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Saya berharap dan berdoa semoga kita selalu dalam kebaikan dan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan selamat ya karena sekarang kalian sudah duduk di bangku kelas 4. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas pelajaran pertama di kelas 4 untuk materi pendidikan agama dan budi pekertinya ya. Adapun materi yang pertama nanti adalah surat Al-Falaq. Nah, seperti apa pelajarannya? Tetap tonton video ini terus ya. Oke adik-adik, ayo kita mulai saja pelajarannya ya. Kali ini kita akan belajar surat Al-Falaq. Oke, jadi adik-adik sudah hafal belum ini surat Al-Falaq? Saya yakin adik-adik sudah banyak yang hafal surat Al-Falaq karena ini termasuk surat pendek dan sering kita baca kalau kita melaksanakan sholat. Nah, dalam pelajaran kali ini nanti kita akan belajar bagaimana cara membaca dan menghafalkan surat Al-Falaq. Nah, nanti adik-adik bisa mengikuti sambil membawa juz amma juga bisa ya. Al-Quran juga boleh. Al-Quran digital yang ada di HP adik-adik juga bisa dipakai. Buku Iqra yang tebal itu juga di belakangnya ada juz amanya bisa dipakai juga. Adik-adik nyimak dari video ini saja juga bisa karena nanti akan saya tampilkan surat Al-Falaqnya. Nah, adik-adik sekarang disimak ya. Ini akan saya tampilkan bacaan surat Al-Falaq. Bacaan dari surat Al-Falaq. Nah, sekarang akan saya beritahu tentang bagaimana cara menghafal surat Al-Falaq yang insya Allah apabila nanti dilakukan akan membuat kita lebih mudah menghafal surat Al-Falaq bagi yang belum hafal ya. Kalau yang sudah hafal, alhamdulillah. Nah, caranya bagaimana? Cara menghafal surat Al-Falaqnya? Caranya begini. Jadi nanti adik-adik baca ayat 1 dulu ya. Bacanya kalau ayat 1 sudah bisa baru ditambah ayat berikutnya, begitu secara berulang. Jadi contohnya begini. Kita menghafal ayat 1 dulu, kita ulangi berulang kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Ulang terus. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau ayat ini sudah hafal, bisa ditambah ayat yang kedua. Jadi begini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, ayat 1 dan 2 itu adik-adik hafalkan terus sampai hafal. Kalau ayat 1 dan 2 sudah hafal, adik tambah lagi ayat yang ketiga. Kalau ayat yang ketiga sudah hafal, ayat 1, ayat 2, ayat 3 adik-adik sudah hafal semua, baru ditambahkan dengan ayat 4. Nanti jika adik-adik sudah bisa menghafal ayat 1, 2, 3, dan 4, ditambah lagi ayat yang ke-5. Nanti dengan cara ini insya Allah belajar menghafalkan surat Al-Falaq akan lebih mudah. Ayo silahkan dicoba dulu ya. Nah, gimana? Sudah bisa kan adik-adik? Ternyata menghafal surat Al-Falaq itu mudah ya.
Karena ayatnya pendek-pendek, hanya 5 ayat. Insya Allah kita akan mudah menghafalnya. Oh ya, adik-adik setelah nonton video ini nanti jangan lupa ya, adik-adik latihan nulis surat Al-Falaq. Pakai buku tugas aja. Boleh menyontoh dari juz amma, Al-Quran atau apa aja yang ada surat Al-Falaqnya, boleh adik-adik buat contoh. Nah, nanti buku tugasnya itu adik-adik bawa ke sekolah sambil ambil soal evaluasinya ya. Yang besok waktu pengambilan soalnya akan Bapak Guru sampaikan lewat grup WA. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan mempelajari arti dari surat Al-Falaq. Artinya apa aja? Kita akan bahas mulai dari bacaan basmalah, lanjut ayat 1 sampai 5. Yuk kita mulai saja biar waktunya tidak terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai subuh. Dari kejahatan makhluknya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, itu tadi ayat maksudnya terjemahan dari surat Al-Falaq. Nah, adik-adik nanti tadi kan sudah menghafalkan surat Al-Falaqnya ya. Nanti ditambah juga menghafal atau memahami terjemah surat Al-Falaq. Karena surat Al-Falaq ini diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Kita tidak memahami bahasa Arab atau belum memahami bahasa Arab ya. Nah, makanya dengan mempelajari terjemahannya kita bisa mengerti maksud dari surat Al-Falaq ini apa. Begitu ya adik-adik. Nah, sebagai tambahan akan saya sampaikan juga bahwa surat Al-Falaq ini di dalam Al-Quran nomornya adalah 113. Surat Al-Falaq ini namanya diambil dari ayat pertama surat ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, dari kata falaq di ayat pertama ya. Nah, Al-Falaq sendiri artinya adalah waktu subuh. Nah, sekarang akan saya sampaikan maksud dan kandungan surat Al-Falaq. Simak ya. Kandungan surat Al-Falaq adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah dari Allah kepada kita untuk selalu berlindung kepada Allah. Yang kedua, supaya kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk kejahatan. Nah, contoh dari bentuk kejahatannya itu apa saja? Yang pertama, kejahatan dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang kedua, kejahatan yang terjadi di malam hari. Yang ketiga, kejahatan yang dilakukan oleh para tukang sihir. Yang keempat, kejahatan dari orang-orang yang dengki. Nah, saya ulangi ya sedikit supaya kita lebih jelas lagi. Jadi Al-Falaq tadi artinya adalah waktu subuh. Nah, yang tambahan berikutnya, mengapa surat Al-Falaq itu termasuk surat Al-Mu'awwidzatain? Karena isinya adalah berupa doa minta perlindungan kepada Allah. Nah, tambahan berikutnya, mengapa surat Al-Falaq disebut surat Makkiyah?
Ayo, kenapa? Karena surat Al-Falaq itu diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kalau surat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu namanya surat Madaniyah. Jumlah ayat dari surat Al-Alaq ini ada 5 ayat. Sedangkan surat Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Maka surat Al-Falaq termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, surat Al-Falaq ini bersama dengan surat An-Nas itu disebut sebagai Al-Mu'awwizatain, yang artinya 2 buah surat perlindungan. Kenapa demikian? Karena baik surat An-Nas maupun surat Al-Falaq isinya sama-sama berupa doa mohon perlindungan kepada Allah. Demikianlah materi kita atau video pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Insya Allah nanti akan ada video berikutnya yang menyampaikan materi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu adalah pembahasan kita pada video berikutnya. Oh ya, jangan lupa video ini disimak sampai selesai ya. Soalnya besok akan ada soal yang akan saya bagikan berupa print-printan dan kalian tinggal mengerjakan di situ. Tetapi kalau video ini tidak ditonton dengan sampai selesai, nanti kalian akan kesulitan mengerjakannya karena nanti Pak Guru buat soalnya berdasarkan materi yang Pak Guru sampaikan di video ini. Jadi jangan lupa tonton terus ya. Begitu ya. Materi untuk kita kali ini, materi pertama memang sedikit, jadi video ini tidak berdurasi lama. Tapi semoga menjadi media kita untuk belajar dan semoga adik-adik semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan dan tetap semangat, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan ya. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Dan semoga wabah virus corona ini segera berhenti dan kita bisa kembali ke sekolah. Kita bisa belajar bersama lagi seperti dulu. Nah, sebelum video ini saya akhiri, jika video ini bermanfaat, dimohon klik subscribe, like, dan tekan tombol pemberitahuan yang ada gambar belnya itu supaya nanti kalau saya upload video baru tentang materi pelajaran, kalian akan langsung dapat notifikasi atau pemberitahuan. Nah, pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Ada kesalahan dan kealpaan saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.